Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore semua. Wow, wow, wow. Nah, kayak yang udah di post sebelumnya nih buat teman-teman. Jadi hari ini tuh kita bakal ngadain kampus talk yang pertama dengan tema yang ke-1 juga, yaitu serba-serbi perkuliahan untuk memulai awal yang baru. Karena sekarang tuh lagi ini ya, lagi musim-musimnya maba gitu angkatan 21 termasuk aku. Nah, jadi karena ternyata banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari angkatan-angkatan aku yang pengen tahu gimana sih dunia kuliah, terus ekspektasi, realita berhubung di aspal sendiri ini rata-rata ya itu staffnya adalah anak-anak kuliah yang berprestasi, terus aktif juga di banyak platform, menjadi volunteer, ada yang jadi brand ambassador, banyak lah pokoknya. Nah, kayaknya pas banget nih momennya dan mudah-mudahan nih kakak-kakak yang sekarang jadi speaker ini mau gitu menyumbangkan eh, ilmu terus juga experience-nya gimana sih selama perjalanan perkuliahannya ini mereka bisa bagi waktu, bisa produktif, jadi volunteer tapi akademiknya juga oke. Nah, sebagai maba juga nih aku juga pengen banget nih nanya sama speaker kita hari ini. Hari ini nggak tanggung-tanggung nih kita langsung undang 3 speaker. Yang pertama ada Kak Rahma. Nah, coba undang dulu kali ya untuk Kak Rahma. Nah, terus juga ada Kak Naila. Kak Naila. Sama ada Kak Nalud. Nah, Kak Nalud nih jadi laki-laki satu-satunya gitu ya hari ini. Wah, siapa nih? Assalamualaikum Kak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarli. Wah, Kak Rahma ini dari mana nih kediamannya? Sekarang aku lagi di rumah, kebetulan di Batang, Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Nah, Kalau Kak Naila nih kayaknya udah ready banget nih. Aku tahu banget Kak Naila tuh orangnya semangat gitu. Kalau Kak Naila sendiri ini dari mana nih kediamannya? Sekarang masih di Jogja sih, belum pulang. Masih di Jogja. Tinggal kita sambil nunggu ya. Ini apa? Cowok satu-satunya nih Kak Nalud yang baru juga beres sidang nih kemarin. Wah, Masya Allah. penasaran juga nih. Nah, sebelumnya aku mau tanya-tanya kabar dulu deh sama Kak Rahma dulu kali ya. Kak Rahma gimana nih kabarnya? Mungkin bisa juga perkenalan diri dari mulai nama, terus sekarang kuliah di mana, dan kesibukannya apa aja. oke. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkenalkan ya, namaku Rahma Olenisa. Biasa dipanggil Rahma. Sekarang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2018. Jadi sebentar lagi mau skripsi nih, semester 7 ya berarti. Untuk sekarang kesibukannya mungkin masih ini sih, masih sibuk di kuliah ya, tentunya di akademis. Karena mau skripsi, jadi sekarang masih kayak mempersiapkan berkas-berkas buat skripsi itu. Terus juga masih sibuk di beberapa organisasi karena di beberapa organisasi juga ada amanah itu. Dan ini kan masa-masa akhir di organisasi ya, jadi masih sibuk sama LPJ-an, masih sibuk sama kayak pergantian pengurus dan lain sebagainya. Dan sekarang masih ada amanah juga di mana di Domin ID jadi ambasador. Jadi setiap apa ya, setiap pekan sekali itu selalu memberikan kayak konten tentang leadership dan lain sebagainya, dan itu memang sangat menyenangkan sekali karena memang aku sendiri juga suka banget di dunia leadership dan ya tentang sosial seperti itu juga suka gitu. Jadi sekarang juga yang selanjutnya masih fokus sama sosial project aku juga gitu. Itu sih Kak Wow, Sherly. Masya Allah.
Keren banget ya di tengah waktu-waktu yang udah semester akhir nih, yang udah mau bentar lagi sidang, lagi persiapan segala macam masih berkutat dengan segala kesibukan tapi tetap bisa jalan gitu. Nah, banyak juga nih teman-teman aku nih yang nitip question gimana sih cara produktif. Nah, nanti mungkin bisa dong ya ditanya untuk Kak Rahma. Nah, sekarang nih kakak aku di PR Kak Naila yang gak kalah keren, yang keren banget sih. Bukan gak kalah keren, keren banget malah yang eh apa ya, sangat menginspirasi gitu. Punya banyak teman-teman di Palestina yang dimana kita juga berkutat di volunteering Palestina, juga sebagai seorang mahasiswi sastra dan budaya Arab, ilmunya itu nggak kaleng-kaleng. Nah, mungkin Kak Naila mungkin agak sedikit jaringan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, gini Kak, sebelum kita mulai nih ya, sebetulnya aku tuh udah buka polling loh, buka polling Q&A dan udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, mungkin nanti setelah pembicaraan yang kita lalui, nanti juga akan ada Q&A-nya. Nah, kita sambil tunggu Kak Naila sama juga Kak Nalud nih, yang mana cuman cowok satu-satunya. Aku mau tanya dulu nih, untuk tema kita hari ini kan tentang dunia perkuliahan. Aku pengen tanya Kak Rahma tuh, pas jadi maba, punya nggak sih ekspektasi tersendiri terhadap dunia kuliah? Wah, aku kalau kuliah bakal kayak gini nih. Wah, aku kalau kuliah enak nih karena misalnya udah nggak ada, eh, misalnya nggak kayak anak sekolahan, nggak kayak anak SMA. Gimana sih ekspektasi awal setelah lulus terus kuliah? Pasti banyak ya ekspektasi-ekspektasi. Dulu waktu aku masih SMA, pengen banget nih cepet-cepet lulus karena pengen jadi mahasiswa gitu. Teman-teman di sini juga pasti kayak mikir kayak gitu ya, kayaknya lebih enak nih jadi mahasiswa karena lebih bebas, kita bisa apa ya, kayak bisa bebas berekspresi. Kalau semisal di SMA itu sendiri kan kadang masih ini ya, masih terikat dengan peraturan dan misalnya contoh kecilnya harus pakai seragam. Nah, kalau semisal di kuliah aku dulu sempat mikir gini, wah di kuliah bebas ya, kita bisa pakai baju apa aja, kita bisa kayak apa ya, kayak bisa main sepuasnya dan lain sebagainya. Nah setelah apa ya, aku masuk di dunia perkuliahan itu sendiri, ternyata ekspektasi itu hanya kayak wacana aja gitu. Setelah tahu dunia perkuliahan ternyata tidak seperti itu, dan ternyata ketika ekspektasiku itu ya tidak memenuhi semua, dalam artian ketika aku udah masuk di kedokteran kayak gitu, yang dimana kedokteran ini kan kuliahnya kan lumayan sibuk, bahkan sibuk banget, setiap hari ada praktikum, setiap hari ada tugas, ada laporan dan lain sebagainya kayak gitu. Waktu dulu ekspektasinya di kuliah bebas nih, mau apa aja bisa, ternyata enggak gitu. Ternyata malah di kuliah itu bisa lebih padat jadwalnya, bahkan bisa dikatakan waktu dulu maba ya, waktu dulu maba itu jadwal itu dari jam 5 pagi sampai jam maghrib itu full kayak gitu. Jadi memang bener-bener kayak ternyata kuliah ini malah kok kayak gini ya, nggak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan selama ini sewaktu SMA gitu kan. Jadi kayak waktu kuliah itu kayak mikir kayak itu di SMA ya, apa namanya, bisa bisa main ini dan itu. Ternyata waktu kuliah malah nggak bisa buat bebas main ini dan itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan proses ya kan. Jadi kayak kita harus menikmati proses itu. Ketika di kuliah kadang mikir kayak gini, oh aku di kuliah enak nih, kayak jauh dari orang tua, jadi kayak kemana-mana nggak diawasi, nggak dikekang kayak gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Justru waktu di kuliah itu pengen punya rasa, pengen kayak aku kok kangen ya sama orang tua, pengen balik aja di rumah, nggak betah Homesick nih di ya. sini. Kayak gitu. Tapi yaudah, itu yang namanya proses, memang harus jalani. Dan ketika kita udah jadi kebiasaan dengan pola ritme di FKG ya, karena jurusan aku sendiri di kedokteran gigi yang dimana itu padat banget, akhirnya bisa menyesuaikan dengan sendirinya kayak gitu. Dengan aku biasanya ini sih kayak masang apa ya, masang alarm, terus masang jurnal book, apa sih, nulis di jurnal book, maksudnya kayak masang-masang kayak target, terus kegiatan aku setiap harinya itu apa aja, dan itu aku ulangi setiap hari, dan alhamdulillah itu sudah jadi kebiasaan kayak gitu kan. Jadi memang nikmatin Ya, aja ya betul. sih, seperti Keren itu. banget nih. Nah, berarti itu ya ekspektasi yang kayaknya rata-rata tuh semua orang ngiranya kalau kuliah tuh nggak ada jadwal pelajaran nih. Maksudnya nggak ada jadwal yang kalau sekolah kan kita dari jam 7 sampai jam 2 ya, atau sampai jam 3. Nah, kalau misalnya bayangan maba tuh kayaknya wah enak nih nggak ada jadwal yang terpaku gitu, yang baku yang benar-benar harus kita ikutin. Tapi ternyata
harus pintar-pintar bagi waktu ternyata ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku mau nyapa juga untuk Kak Nalut nih yang udah join sama kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Sherly. Suaraku udah masuk belum? Masuk-masuk. Gimana nih kabarnya Kak? Sore-sore hari Sabtu. Kayaknya seger banget nih. Alhamdulillah, kondisinya sehat. Ini lagi selesai ngerjain ini sih, lagi ngerjain revisian skripsi kan. Alhamdulillah udah selesai sidang tanggal berapa ya? Tanggal 5 Agustus kemarin. Dan alhamdulillah lulus dengan bersyarat gitu. Dan kebetulan syaratnya juga nggak banyak. Syaratnya itu ngerjain skripsi, cuman yang menjadi minusku itu di bagian teori. Jadi untuk pembahasan, kemudian metode-metodenya udah oke, cuman dari segi teorinya itu masih banyak revisi kayak gitu. Butuh tambahan teori lebih tepatnya seperti itu. Wow, Masya Allah. Semoga lancar terus ya kan nanti sampai benar-benar Amin. tahap terakhir sampai wisuda gitu ya. Mudah-mudahan diberikan Amin. kelancaran. Nah, sebelumnya Kak Nalut, aku mau ini dong minta Kak Nalut perkenalkan diri buat teman-teman kita yang lagi nonton nih. Kak Nalut ini sekarang kuliahnya di mana, domisilinya di mana, terus selain kesibukan skripsi ya, tentunya mungkin Kak Nalut juga yang aku tahu nih jadi PM sebuah apa di tempat lain juga, jadi volunteer juga. Nah, boleh nih dijelasin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nalut dari Jatirullah, biasa dipanggil Nalut. Saya studi akhir ya di Universitas 11 Maret, jurusan Ekonomi Bangunan angkatan 2017. Untuk kesibukan sehari-hari kemarin, saya ngerjain skripsi. Kalau dihitung secara bersihnya itu, aku ngerjain skripsi sekitar 1 bulan setengah lah, kayak gitu. Itu bersihnya gitu. Tapi kalau kotornya ya lumayan banyak, cuman banyak bolong-bolongnya gitu. Karena aku ngambil KKN itu di semester 8. Jadi aku ngambil KKN, kemudian aku juga ngambil skripsi. Jadi dalam satu semester itu aku ngambil dua fokusan itu. Jadi aku kepotong KKN itu sekitar bulan Januari sampai Februari. Dan itu belum termasuk revisi proposal, kemudian revisi LPG untuk KKN gitu. Jadi kalau aku hitung-hitung, aku mulai benar-benar start itu sekitar bulan November tahun 2020, dan aku mulai ngerjain secara beneran ya, secara apa ya, secara fokus itu sekitar awal bulan Juni, tanggal berapa ya, tanggal 11, sampai alhamdulillah di ACC tanggal 9 Juli gitu. Itu ya awalnya meskipun sedikit stres ngerjain skripsi, tapi alhamdulillah dalam waktu 1 bulan secara bersihnya itu udah selesai gitu. Kemudian untuk kegiatan sehari-harinya, aku tergabung dalam staff fundraising di aspal.idn gitu. Kemudian saya juga termasuk salah satu penerima manfaat Young Leaders. Itu salah satu program pembinaan yang diinisiasi oleh Dompet Duafa, dan di sini ada salah satu mentor saya, Mas Ayas ya. Itu saya anak buahnya Mas Ayas lah gitu. Jadi selama program berjalan itu, saya termasuk anak buahnya Mas Ayas kayak gitu. Mungkin itu Kak Selly. Terima Berarti kasih. ada 3 nih ya, anak buahnya Kak Ayas ya, anak buah di PR juga ada 2 nih. Iya. Nah, ini nih anak PR-nya Aspal, satu lagi nih Kak Naila nih. Yang keren banget nih, beliau ini fokusnya di bahasa dan juga budaya Arab nih. Gimana nih aku pengen nanya-nanya Kak Naila buat jelasin Kak Naila sekarang lagi apa kesibukannya, Kedengeran kuliahnya di nggak, Mbak? mana. Suara? Kedengeran, kedengeran. Nah, gimana nih Kak? Oke, mungkin sambil nunggu nih, tadi kan Kak Rahma udah ngejelasin ya ekspektasi Kak Rahma saat dunia kuliah itu yang paling pertama adalah nggak dikekang gitu ya, nggak terkekang oleh seragam, oleh jadwal, oleh orang tua juga gitu ya, nggak kayak
Kalau anak SMA kan istilahnya masih tanggungan orang tua banget gitu. Nah, kalau Kak Nalut sendiri gimana sih ekspektasi Kak Nalut? Kita flashback gitu ya ke beberapa tahun sebelumnya. Kak Nalut tuh setelah lulus SMA ekspektasinya gimana nih kalau aku udah kuliah, wah gue bakal join organisasi ini itu jadi gue bakal jadi kelihatan keren gitu atau gimana nih? Oke. Kalau flashback ketika akhir zaman SMA, kayaknya mungkin teman-teman bakal nggak terlalu percaya gitu. Dulu ketika aku masih SMA, aku termasuk orang yang menyendiri gitu. Jadi aku nggak punya banyak teman, nggak ikut organisasi organisasi sama sekali. Dan itu kenyataannya seperti itu. Dan aku cuma kenal teman itu hanya satu kelas. Dan kalaupun luar kelas IPS itu paling cuma satu atau dua orang gitu. Selebihnya itu nggak kenal sama sekali gitu. Dan bahkan di akhir semester berapa ya, semester 2 ya, mendekati ujian nasional, aku belum kepikiran sama sekali gitu untuk mengikuti atau melanjutkan studi di perkuliahan gitu. Soalnya aku melihat dengan nilai yang pas-pasan, kemudian juga belum menemukan jurusan yang sesuai menurutku gitu. Soalnya aku juga belum nge-planning setelah SMA itu mau ngapain, terus melanjutkan studi di mana, itu belum ada sama sekali gitu. Aku baru mendapatkan pengen melanjutkan studi dan pengen belajar lebih banyak terkait ilmu pengetahuan itu ketika nama aku tidak tercantum dalam SNMPTN gitu. Jadi aku SNMPTN itu terdaftar di SMA tapi tidak terjaring dalam 50%-nya itu. Bayangin dong, aku berjuang selama kelas 1 sampai kelas 3, tapi ternyata SNMPTN bahkan 50% di sekolah itu nggak masuk gitu. Itu mulai titik balik untuk berjuang lebih berat, lebih keras kayak gitu. Makanya setelah itu aku kayak ya udahlah, relain SNMPTN, tapi aku pengen berjuang di SBMPTN gitu. Makanya aku mengikuti kegiatan-kegiatan les di kelas, kemudian minjem buku sih aku dulu. Aku nggak terlalu banyak modal ketika belajar SBMPTN. Aku minjem buku temanku yang nggak terpakai. Ya udah aku kerjain soal-soal SBMPTN seperti itu. Dan ketika mendekati pendaftaran penutupan SBMPTN, aku masih bingung gitu loh. Wah, ini aku milih jurusan apa ya gitu. Soalnya kalau IPS kan identiknya dengan akuntansi, sosiologi, sama ekonomi. Nah kebetulan ekonomiku ya lumayan bagus sih kayak gitu. Makanya aku pilih ekonomi bangunan gitu. Yaitu ekonomi murni. Ya udah aku pilih ekonomi pembangunan. Kemudian pilihan kedua itu manajemen. Kemudian pilihan ketiga itu ekonomi bangunan lagi. Cuman beda kampus gitu. Dan alhamdulillahnya aku keterima di ekonomi bangunan UNS gitu dengan pilihan pertama. Dan itu nggak disangka-sangka kayak gitu. Bahkan yang awalnya tidak keinginan untuk melanjutkan studi di kampus, tapi ketika aku mendaftar dan pastinya dapat izin orang tua, akhirnya keterima gitu. Itu sebelum masuk kampus gitu. Tapi ekspektasiku ketika di kampus itu aku cuma satu tujuanku, dan itu menurutku aneh banget gitu. Aku punya tujuan, yang penting aku punya teman gitu. Jadi nggak berpikiran, oh aku besok kalau kuliah ikut organisasi ini, kemudian aku besok kuliah pengen ikut lomba ini, aku besok kuliah pengen menjadi mawapres. Itu nggak ada kepikiran sama sekali. Fokusku cuma satu, selain aku kuliah formal di kampus, itu aku pengen punya teman banyak lah gitu. Itu hanya satu tujuan itu aku ngikutin melanjutkan studi di kampus gitu. Dan ekspektasiku Wah, pasti kurang lebih sama lah dengan Kak Rahma gitu. Banyak jalan-jalannya, nggak terlalu terkekang di di orang tua, tidak terlalu terkekang dengan seragam. Kita bisa tampil stylish di kelas dan lain sebagainya. Hal-hal yang menurutku membuatku itu kayak apa ya, bisa dikatakan bebas lah gitu ketika masuk dunia kampus. Kayak gitu sih ekspektasiku ini di agak unik awal-awal. ya gitu. Iya. Nah, jadi ekspektasinya tuh mungkin karena di SMA tuh kita belum masih malu-malu gitu ya, masih Hmm, belum istilahnya kalau nggak punya teman pun kita masih bisa survive gitu karena yang iya. penting nilai bagus, yang penting ulangan Iya oke. betul. Tapi kalau di dunia kuliah sendiri mungkin beda kali ya karena kita butuh
yang namanya network gitu sama teman-teman yang lain dari sama satu jurusan atau satu fakultas sampai satu kampus. Nah, nih untuk Kanaila nih gimana nih? Mungkin kita langsung aja ya. Jadi Kanaila adalah seorang mahasiswi sastra dan budaya Arab di UIN ya, betul ya kayak? Iya. Nah, beliau juga merupakan seorang PR nih di Aspal. Nah, aku pengen nanya nih ke Kanaila, gimana sih ekspektasi Kanaila waktu Kanaila tuh baru mau masuk kampus atau masih maba gitu? Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu tadi jaringannya agak kurang bagus. Ya. Ngomong-ngomong soal dunia perkuliahan, tentu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Mungkin anak-anak SMA mikirnya, aduh pengen kuliah biar bisa bebas gitu ya, pergi ke kampus nggak ada seragam. Ternyata tidak seperti itu, Ferguson. Saya pun dulu sempat berpikir bahwa kayaknya kuliah enak karena ya katanya dosen kamu mau kuliah mau nggak itu terserah kamu. Justru itu tanpa adanya pressure seperti itu kita malah sering banyak godaan nih selama perkuliahan. Makanya kalau menurut aku sebuah pressure itu penting ya, sebuah tekanan itu penting dalam hal apapun, mau dalam hal kuliah, mau dalam hal berorganisasi. Karena sebagai manusia, makhluk sosial, kita juga punya namanya kayak firasat alamiah yang manusiawi, yang kadang pengen males, yang kadang juga pengen rebahan. Itu wajar sebenarnya. Nah, kedengaran nggak? kedengeran. Nah, ini menarik banget nih. Aku setuju banget karena jujur nih kalau aku boleh cerita sedikit karena aku anak SMK kan dan juga masa studi aku tuh 4 tahun yang mana kalau udah lulus pun sebetulnya aku bisa langsung kerja dengan istilahnya jabatan yang memang dengan ilmu teori, ilmu praktik aku di sekolah selama SMK itu aku bisa mendapatkan jabatan yang istilahnya terjamin lah gitu sebagai lulusan SMK dengan jurusan yang spesifik. Tapi di setelah dunia perkuliahan ini, di mana orang tua juga nggak menuntut kamu harus kuliah, kamu harus kerja, membebaskan gitu ya. Jadi aku kayak bingung sendiri gitu sampai ada ceritanya di SNMPTN, di SBMPTN, di jalur-jalur daftar perkuliahan tuh daftar jurusannya tuh beda-beda banget gitu semua sampai sekarang dan akhirnya alhamdulillah aku udah terima di salah satu PTN dengan jurusan yang lintas jurusan itu jadi apa ya sebuah tuntutan gitu ya kalau misalnya kita udah masuk dengan tuntutan tertentu mau nggak mau kita jalanin ya istilahnya kata males tuh udah nggak kepikiran lagi yang penting beres gitu ya dan itu mungkin juga jadi sebuah proses kali ya untuk karena Lutfi sama Kanaka yang udah menjalani dunia perkuliahan nih selama kurang lebih 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Iya. Nah mungkin itu. Nah aku tuh mau nanya nih ya, di mana sebetulnya kan pasti banyak nih, kayak aku bilang tadi, aku dari SMK, terus mungkin ada yang homeschooling juga banyak, SMA-nya ada yang dari boarding school, ada yang dari swasta, ada yang dari negeri. Ada nggak sih rasa insecure gitu dari dalam diri kakak-kakak semua sebelum masuk kuliah? Misalnya aku takut karena aku nggak bisa public speaking, aku takut karena aku teamworknya kurang, atau aku takut karena misalnya aku kalau ngobrol sama orang tuh lemot atau apa sih insecure dari dalam diri kakak-kakak semua yang di dunia perkuliahan tuh kira-kira bisa jadi hambatan waktu jadi maba gitu. Mungkin dari Kak Nalut dulu kali ya. Oke. Kalau soal insecure, awal-awal udah insecure aku termasuk lulusan MA Madrasah Aliyah Negeri MA 2 Kudus, dan kebetulan lingkaran temanku PKKMB atau ospek kampus sama teman-teman kelas itu kebanyakan SMA 1 yang mana itu SMA unggulan dari masing-masing kabupaten. Itu yang membuatku kayak insecure banget gitu loh. Aku dulu jalur MAN 2 Kudus dengan NIM yang nggak seberapa, terus tiba-tiba perkuliahan masuk UNS gitu. Menurutku kayak ya bagiku nggak terlalu mungkin sih, tapi alhamdulillah aku bisa menjalaninya kayak gitu.
Tapi setelah keberjalanan dalam dunia perkuliahan, kemudian aku menambah wawasanku di luar kelas dengan mengikuti UKM, dengan kumpul dengan teman-teman atau lingkungan yang menurutku suportif dan bisa memberikan support system dalam keberjalanan dunia perkuliahan, itu menurutku menjadi nilai plus gitu, nilai plus aku dan tidak memandang bahwa kalau kamu di sekolah negeri itu lebih bagus loh daripada sekolah yang lain gitu. Anggapanku kayak gitu. Jadi awalnya insecure gitu. Tapi ketika aku ngobrol dengan teman-teman yang menurutku yang aku anggap pinter, itu ternyata ya bisa komunikatif dan aku bisa mengikuti alur pemikiran mereka gitu. Yang pertama kali aku anggap mereka itu lebih pintar daripada aku pribadi kayak gitu. Wah, Masya Allah. Mungkin ini kekhawatiran yang sama juga nih sama aku, karena jujur aku mukanya analis kimia dan nggak pernah belajar ekonomi, sejarah, sosiologi, sama geografi gitu kan, sama sekali. Nah, sekarang masuk ke dunia kuliah yang rumpunnya soshum, nggak mungkin, agak deg-degan sih, itu ya yang jadi insecurity utama aku. Nah, untuk Kak Rahma nih, yang dari dunia FKG, gimana sih? Apakah ada rasa takut gitu sebelum masuk ke dunia perkuliahan, apalagi jurusan FKG yang mungkin banyak prakteknya? Oke, iya, kalau misalnya saya insecure itu pasti ada ya. Sebuah fun fact sebenarnya, aku tuh dari dulu tuh nggak pernah punya pikiran buat masuk di FKG. Bahkan aku nggak tahu kedokteran gigi itu apa dan kerjaan itu bagaimana kayak gitu. Karena dari dulu pikiran aku tuh cuma pengennya masuk di kedokteran umum, yang aku nanti kedepannya mau ngambil spesialis kejiwaan, atau kalau misalnya di kedokteran umum itu nggak rezeki, aku mau ngambil di psikolog kayak gitu. Karena memang aku dari dulu suka banget ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, di situ ketika dulu kan tesnya kalau misal aku kan swasta dulu ya, memang pengen ngejar harus dapat dulu nih kayak gitu, minimal harus dapat di satu perguruan tinggi. Nah, udah kemarin waktu daftar itu yang pertama diterima itu di UNS, tapi dengan kedokteran gigi kayak gitu. Dan disitu aku masih bingung kan, kayak kedokteran gigi itu apa, dan itu apa namanya, membahasnya tentang ginjal atau gimana. Aku nggak sama sekali, berarti nggak pernah punya pikiran buat jadi kedokteran, buat jadi dokter gigi. Singkat cerita, di situ orang tua udah nawarin, Mbak Rahma mau apa namanya, dia umum. Terus kayak aku sendiri udah kayak capek gitu loh, kayak setiap hari tes terus kayak gitu, tapi nggak dapet. Akhirnya aku bilang sama orang tua, ya udah mah, nggak apa-apa di kedokteran gigi aja, mungkin ini rezeki yang Allah kasih kayak gitu kan. Dan awal-awal itu kayak masih belum bisa menerima gitu kan, kayak, harusnya aku dulu di kedokteran gigi aja ya, kayaknya lebih dulu ini kayak gitu kan. Tapi memang kan udah diatur sama Allah ya, kayak mungkin ini yang terbaik. Nah, pas masuk di kedokteran gigi, aku udah kuliah di sana, kayak dengan berbagai ritme di kedokteran gigi, ya awal-awal masih agak kayak ya seru juga nih di sini. Apa ya, materi-materinya masih dasar, tapi semakin naik semester, ya tahu sendiri ya Kak, kayak semakin naik semester semakin susah kayak gitu. Ketika kita harus survive dengan apa ya, dengan kondisi lingkungan di FKG juga, aku bisa ngikutin nggak sih di sini sebenarnya. Kayak aku awal masuk di FKG, emang aku ada ambisi buat semakin hari semakin kayak, kok kayaknya ini bukan, aku pernah punya pikiran gini, kok kayaknya ini bukan aku banget ya di sini, karena di kedokteran gigi ini kan kayak lebih banyak prakteknya daripada teori seperti itu. Karena apa ya, masih ya memang kita kan nanti kan tindakan ya kebanyakan, daripada kalau dokter umum itu kan ya teorinya banyak juga prakteknya ya banyak, tapi nggak terlalu banyak seperti FKG gitu. Dan di situ kayak aku nggak bisa nggak ya survive di sini gitu. Aku bisa nggak ya bertahan di sini dengan berbagai macam kayak tekanan, dan dituntut aku harus bisa melakukan ini kayak gitu. Dituntut aku harus misalnya bikin gigi, aku harus bisa apa namanya, bikin orto dan lain sebagainya. Sebenarnya aku di sini agak
lebih skill kayak gitu kan. Aku lebih bagus di teori daripada di skill. Jadi kadang kalau semester udah skill itu kayak suatu pressure tersendiri gitu. Teman-teman aku kok udah bisa ya skill, tapi kok aku di sini kok ini masih stuck di sini aja gitu. Kadang punya mikir kayak gitu. Terus kalau masalah ini sih yang kedua, aku pernah insecure juga masalah ini public speaking. Jujur waktu dulu SMA itu aku tipe orang yang nggak berani banget buat tampil di depan umum kayak gitu kak. Suara saya terdengar jelas atau enggak ya? Kedengar. Oke. Waktu apa namanya SMA itu aku nggak berani banget buat tampil di depan umum, bahkan kayak tampil di depan umum tuh satu kayak ketakutan sendiri. Aku salah nggak ya? Aku salah nggak ya ngomong ini? Aku salah nggak ya ini dan itu kayak gitu kan. Tapi setelah masuk di kuliah, aku memberanikan diri buat ikut organisasi gitu. Dan ikut organisasi di situ kayak secara tidak langsung itu melatih soft skill aku, salah satunya juga buat public speaking dan berani buat ngomong di depan kayak gitu kan. Tapi ya itu butuh proses juga gitu, karena awal aku ikut organisasi pun itu ya juga masih kayak pasif kayak gitu, tapi lama-kelamaan mungkin karena aku sendiri itu kalau bisa di suatu organisasi kadang punya pikiran buat aku harus semangat, aku punya pikiran kayak gitu, tapi kadang juga semangatnya turun kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dikelilingi sama teman-teman yang suportif yang bisa dikatakan bisa mensupport aku kegiatan aku. Oke. Dan alhamdulillah Masya Allah. organisasi tersebut jadi kayak alhamdulillah terus aku berani ngomong di depan umum, aku berani kayak ngelit di suatu forum atau rapat. Masya Allah, keren banget. Nah, itu tuh, jadi tadinya aku mau nyinggung nih ya tentang realita di dunia perkuliahan tuh kayak gimana, tapi ternyata Kak Rahman nih kayaknya terlalu peka gitu ya, sebelum aku tadi udah menjelaskan gitu apa yang ada di pikiran aku gitu. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih sama Kak Nalud, mungkin realita-realita apa, bisa dari pertemanan, akademik, atau misalnya organisasi, itu realita apa sih yang ternyata, oh gini ya dunia kuliah tuh, oh gini, yang bikin Kak Nalud tuh baru tahu, terus juga mungkin agak kaget gitu. Oke, kalau realita dalam dunia perkuliahan termasuk organisasi, akademisi, dan pertemanan, menurutku menjadi hal yang baru sih, terutamanya dalam hal organisasi. Aku mulai ikut organisasi itu ketika kuliah. Aku langsung ikut berapa organisasi ya pertama itu. 4 kalau nggak salah, 4 organisasi. Yang pertama itu LDK, Lembaga Dakwah Kampus sama Fakultas. Kemudian aku ikut BEM Fakultas, yang satunya itu Komda. Nah, aku kan tipikal orang yang coba-coba ya awal-awalnya itu. Karena ya tujuan awalku ikut organisasi itu ya hanya sebatas mencari teman gitu. Tapi setelah keberjalanan dari masing-masing organisasi ini, aku ternyata menempati beberapa hambatan gitu. Ketika agenda bertabrakan itu aku harus memprioritaskan yang mana. Kemudian ketika ada organisasi yang menurutku aku belum bisa menguasai di bidang yang aku tempati itu, aku harus bagaimana. Kemudian ketika ada omongan di belakang nih, biasanya kan ya banyak yang julid kayak gitu kan. Nah itu aku harus menghadapinya seperti apa. Nah itu ternyata aku mulai belajar itu ketika kuliah gitu. Bagaimana aku bisa membagi waktu, mana sih ketika aku ada 2 agenda yang bertabrakan, mana sih yang harus aku prioritaskan gitu. Apakah proker A yang aku prioritaskan atau proker B yang aku harus prioritaskan gitu. Nah itu realitanya itu ternyata seperti itu gitu. Nggak hanya sebatas untuk fun ketika ada event PKKMB di depan di kampus kayak gitu, dengan joget-joget dan sebagainya kayak gitu. Ternyata itu di belakang itu ada proses atau perjuangan yang harus dilalui kayak gitu. Nah, satu juga nih, aku baru tahu ketika di kampus itu ada istilahnya danusan gitu. Jadi ketika tiap pagi hari, ketika masih offline itu, temanku yang mendapatkan job untuk menjualkan gorengan, biasanya gorengan tahu bakso, kadang risol itu udah berkeliaran di masing-masing di depan kelas kayak gitu. Nawarin nih,
Lot 2000, lot beli lot 2000 kayak gitu. Kayak oh, ternyata ada kayak gini ya di kampus perkuliahan ya kayak gitu. Aku baru nemuin hal-hal seperti itu atau komunikasi itu di dunia perkuliahan gitu. Dan ternyata dalam organisasi itu yang biasanya miss dari teman-teman organisasi itu kita eh, terlalu berjuang untuk menampilkan agenda terbaik kayak gitu. Tapi kadang kita itu lupa untuk recharge untuk diri kita sendiri kayak gitu. Kita berjuang mati-matian untuk mendanai program kerja A, berjuang mati-matian untuk mengkonsep acara A gitu. Tapi ternyata kadang kita itu lupa. Ternyata kita itu butuh asupan, baik itu makanan, baik itu ilmu gitu. Nah itu kadang yang menjadi nggak disadari oleh teman-teman organisasi yang miss ketika kita mengurus sebuah organisasi kayak gitu. Nah untuk sisi akademis aku nggak begitu nggak begitu ambis di akademis gitu. Aku ambis di akademis itu ketika mendekati semester akhir, ketika mau skripsi kayak gitu. Soalnya ternyata skripsi yang aku angkat itu awalnya itu ditolak sampai aku 3 kali ganti judul sama dosen pembimbing kayak gitu karena ya penelitian itu nggak jelas, alur konsep berpikirnya nggak jelas, latar belakang jelas gitu. Tapi ternyata dosen pembimbing itu ngarahinnya dari awal, latar belakangnya harus kayak gini mas, kemudian penulisannya kayak gini. Nah dengan dengan sistem dosen pembimbing yang seperti itu menuntutku bukan menuntut sih, membuatku tertarik gitu untuk masuk dunia kepenulisan, terutama kepenulisan ilmiah gitu. Jadi aku ambisnya malah di semester akhir, di semester awal-awal aku fokusnya ke organisasi kayak gitu. Mungkin itu Kak Sally. Jadi ini ya di saat di awal dengan ekspektasi dan insecurity tertentu ternyata realita itu menjawab gitu ya sampai bisa Iya. survive sejauh ini. Nah, Kak Naila nih gimana nih realita di dunia perkuliahan sebagai anak sastra gitu ya, anak sastra Arab nih apa sih realita yang bikin Kak Naila tuh ternyata gini ya kuliah di jurusan ini. Eh, Kedengeran nggak suaranya? Cek lagi nih. Kita nggak nanti teman-teman. Oke, kalau aku sendiri awal-awal perkuliahan itu ada yang namanya kayak shock ya, culture shock karena memang di jurusan ini tuh umumnya bisa dibilang 85% itu lulusan pesantren, lulusan yang memang udah familiar dengan bahasa Arab, nggak kayak aku yang lulusan ini ya, aliyah. Dan justru dengan melihat teman-teman yang udah hebat banget, bukannya malah insecure, tapi malah lebih ke cemas akan gimana seterusnya. Nah, untuk kesulitannya menyesuaikan diri aja di semester awal 1-2 itu. Nah, salah satu dosen pernah bilang, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kalau nggak tahu ikutin aja alurnya. Misalkan kalau kita anyut di sungai, ya udah gitu mandi sekalian, mau ditempah sekalian, mau habis-habisan, asalkan kita sampai di goal kita. Karena kita udah mulai, masa mau mundur nggak semudah itu untuk give up itu ya teman-teman. Ya, Masya Allah keren banget nih. Pun sekarang udah alhamdulillah udah selesai. Dan insya Allah skripsi bahasa Arabnya akan disidangkan minggu depan. Insya Allah doain teman-teman. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya Kak ya teman-teman semua, kita doain Kak Naila urusannya semua dilancarkan. Nah, kalau boleh tahu apa nih judulnya nih Kak Naila? Boleh nggak spill dikit di sini? Judulnya Realitas Sosial Masyarakat Palestina dalam Diwan Karya Mahmud Darwis. Tuh kan keren banget nih. Jadi sekaligus apa tuh istilahnya sambil berenang sekaligus minum air gitu ya. Jadi sudah join volunteer di dunia Palestina, terus skripsinya juga tentang Palestina dan sekarang juga berkutat di dunia sastra Arab. Jadi memang sudah terkonsep gitu ya ke arah sana. Nah mungkin sambil aku juga mau teman-teman semua mungkin ada yang mau nanya boleh
di bawah aja. Nih ada yang nanya nih, sidangnya pakai bahasa Arab Kak untuk Kak Naila. Iya, iya sidangnya pakai bahasa Arab, presentasinya bahasa Arab, nanti tanya jawabnya bahasa Arab, dan tugasnya juga bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab ya. Masya Allah keren banget. Nah teman-teman boleh nih tanya mungkin di question box biar nanti bisa ditanyakan kepada speaker-speaker kita. Cuman sebelumnya nih aku udah curi start buat buka Q&A di salah satu akunku. Ada yang nanya nih dari Shelma AP underscore. Tips kuliah santai tapi produktif. Nah gimana tuh? Dari Kak siapa ya? Dari Kak Rahma kali ya? Gimana nih? Tadi pertanyaannya Tips kuliah santai tapi produktif. Mungkin dibanding oke. dibilang Kuliah. santai, kayaknya enjoy kali ya. Iya, kalau semisal tips kuliah santai tapi produktif itu gimana ya? Kalau semisal aku sendiri kalau semisal di kuliah bisa dikatakan nggak begitu santai karena memang terlalu banyak dikejar. Yang pertama dikejar deadline, yang kedua dikejar-kejar sama dosen ya buat misalnya kalau misalnya di kedokteran gigi itu sendiri kan ada yang namanya skill lab ya. Jadi setiap pekan itu memang kita harus ACC-an dan lain sebagainya. Jadi kayak kita di situ di pressure buat selalu apa ya buat selalu disiplin kayak gitu di situ. Nah, untuk aku sendiri kalau semisal untuk produktif biasanya gini sih karena dari awal aku kuliah itu udah kayak punya bayangan aku harus ikut organisasi dan aku harus aktif kayak gitu. Karena kenapa aku pengen ikut organisasi di kuliah? Karena aku di SMA itu bisa dikatakan anak yang pasif ya cuma ikut satu organisasi aja. Nah di situ kayak masih kurang banget buat aku dan waktu di kuliah kayaknya aku mau memanfaatkan apa ya memanfaatkan passion aku di organisasi kayak gitu karena aku sendiri di organisasi itu kebanyakan di organisasi tentang kepemimpinan dan leadership dan dakwah seperti itu jadi aku benar-benar kayak memaksimalkan di situ kayak gitu jadi dan di situ pula ketika aku biasanya kayak gini sih kayak ngasih kayak bagi waktu gitu antara belajar sama organisasi. Tapi aku di sini tetap memprioritaskan buat akademis ya karena memang kalau misal akademis di kedokteran itu di nomor sekian kan itu pasti nanti bakal resikonya tambah besar lagi gitu. Jadi aku di sini kayak udah punya apa ya kayak namanya tadi aku bilang jurnal kayak gitu kan. Jadi aku setiap hari itu punya waktu prioritas sendiri gitu. Terus yang dimana aku jam segini harus belajar dan aku jam segini harus fokus di organisasi kayak gitu. Jadi aku biasanya memanfaatkan waktu malamku karena aku produktifnya di malam itu jam 9 ke atas itu aku manfaatin buat belajar ya gitu belajar entah itu materi dari dokter dan lain sebagainya. Jadi ketika di bawah jam 9 malam aku fokus buat kayak dan lain sebagainya. Tapi di sini aku sendiri ikut organisasi itu ada 8 sampai 10 organisasi dan Wow. mungkin itu bisa bikin apa ya kayak kadang keteteran gitu loh di apa di kuliah gitu karena di kuliah harus di pressure dengan tugas yang segitu banyaknya dan di organisasi juga harus di pressure dengan proper yang bisa dikatakan banyak gitu karena di setiap organisasi dan amanah tersebut juga dituntut buat kayak harus ada timeline propernya selesai ini dan itu kayak gitu jadi kayak itu sebenarnya aku santai ya bisa dikatakan nggak santai amat tapi aku juga punya waktu ketika ada waktu longgar atau itu aku selalu kayak bahasanya itu kayak healing kayak gitu healing teman-teman di sini pasti udah tahu kan healing jadi kayak merehatkan semua beban pikiran ke jalan-jalan ke gitu. Anak traveling banget nih Kak Rahma ya. Iya, aku juga kebetulan suka jalan-jalan gitu loh Kak Serwi kayak kalau semester weekend pasti mau kayak keluar rumah buat kayak sekedar ketemu sama orang aja itu udah termasuk healing aku kayak gitu. Jadi ketika udah selesai healing baru masuk ke dunia yang sebenarnya lagi dengan apa namanya beban kuliah dengan beban organisasi dan banyak yang apa itu proses itu harus dilewati juga gitu. Karena ketika apa yang sudah kita pilih yang mau nggak mau kita harus dijalankan kayak gitu. Jadi kayak sempat kemarin sedikit cerita di beberapa organisasi juga ya ada yang maksimal dan ada yang nggak maksimal karena terlalu banyak ikut
organisasi kayak gitu ya. Jadi memang kayak bagi waktunya itu yang lumayan sulit kayak gitu. Jadi kayak aku sempat ya mungkin ada beberapa organisasi yang aku bisa dikatakan aktif banget kayak gitu. Jadi memang itu suatu apa ya, suatu apa namanya kondisi yang sangat kontradiksi ya, dalam artian kayak bertolak belakang kayak gitu. Jadi memang saranku ketika ikut organisasi, apalagi mahasiswa baru kayak gini ya, kayak mahasiswa baru kayak gini kan pasti kan pengen banget nih buat aktif-aktifnya kayak gitu kan, pasti punya ini harus ikut kayak gitu kan. Tapi balik lagi kepada diri kita sendiri, kita mampu nggak untuk menjalankan itu semua gitu kan. Dan kalau misalnya kita ikut organisasi ya ikut organisasi yang sesuai dengan passion kita gitu. Ketika kita ikuti semua organisasi ya itu yang seperti aku alami sekarang itu pasti hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi saranku ikuti organisasi dan produktif itu sesuai dengan passion aku. Nah sekarang aku juga masih volunteer di Simul Anak Nusantara juga gitu. Terus yang kedua aku juga masih menjalankan sosial project aku sendiri. Jadi apa namanya aku juga di sini senang banget buat bersosialisasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi di sosial project aku sendiri itu juga kita setiap bulan itu mengadakan mengenai kesehatan gigi dan mulut karena sesuai dengan aku di kedokteran gigi. Jadi itu kayak punya motivasi nih, aku harus kayak ilmu itu jangan disimpan sendiri, harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Kedokteran gigi dan Pekalongan buat kayak acara tentang edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi salah satunya tuh kayak ya pintar-pintar aja buat manajemen waktu kayak gitu. Jadi ada waktu prioritas di hari tersebut untuk belajar dan ada prioritas waktu di situ dan di hari tersebut untuk kita melakukan organisasi. Nah, mungkin itu keren banget ya jawabannya. Jadi, kalau boleh dirangkum nih, gimana caranya kuliah santai tapi produktif? Caranya adalah mengalokasikan waktu untuk santai-santai gitu ya, Kak ya. Di waktu yang tepat gitu, biar sisanya waktu yang lainnya itu bisa dipakai buat produktif gitu ya. Wah, keren banget nih. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Wiyu Sawitri yang kayaknya pas banget buat ditanyain ke Kanalut nih. Supaya kita bisa hilangin kurang pede, gimana ya Kak? Biar bisa aktif di kelas dan gak malu. Nah, gimana ya Kak? Dari Kanalut, dari ceritanya tadi nih kayaknya bisa nih kasih tips and trick gitu. Biar gak malu dan bisa jadi pede. Oke, aku jawab ya. Tips and trick malu dan tidak pede itu sebenarnya apa ya? Jujur, aku sampai sekarang juga masih kadang merasa malu, kadang merasa kurang pede dalam menyampaikan argumen. Takut ketika aku menyampaikan ada orang yang tidak setuju dengan argumenku. Kemudian ketika aku menyampaikan ternyata argumenku itu tidak menjawab dari pertanyaan yang disampaikan kayak gitu. Aku kadang juga masih merasa malu kayak gitu. Nah, kalau the tips and trick dari aku sendiri, sebenarnya pertama kita harus selesai dulu nih dengan apa yang apa yang menjadi karakteristik kita gitu. Kita itu tipikal orang yang seperti apa sih? Kita harus tahu dulu gitu. Kalau kita itu tipikal orang yang introvert, kemudian atau kita tipikal yang extrovert, itu kita harus bisa membedakan gitu. Kalau kita introvert itu kan orangnya menyendiri, kemudian ya lebih suka dengan hal-hal yang berbau yang sepi kayak gitu, dan takut untuk menyampaikan di depan umum. Nah itu bisa dipelajari dulu nih bagaimana pengetahuan kita terkait hal-hal yang menjadi pertanyaan yang ada di kelas atau di forum kayak gitu. Ketika forum membahas tentang kajian contoh kayak KPK atau terkait pertumbuhan ekonomi, kita harus gali dulu tuh pengertian pengetahuan ekonomi itu seperti apa, kemudian isu-isu yang sedang marak terjadi di ekonomi itu seperti apa. Nah itu kita harus bisa tahu dulu apa yang menjadi bahasan ketika di dalam forum itu sendiri. Nah ketika kita sudah tahu atau sudah mengetahui dari isu yang atau
hal-hal yang dibahas di kelas, nah baru kita itu bisa unjuk gigi, istilahnya itu kayak memberanikan diri untuk menyampaikan dari argumen kita. Nah, kalau menyampaikan argumen kayak gini tuh emang butuh proses untuk keberanian, terutamanya kalau kita masih dalam mindset kita itu masih berpikiran kayak, oh nanti jawabanku nggak memuaskan gimana ya, atau nanti jawabanku nggak diterima oleh audiens seperti apa. Kita itu harus bisa menghilangkan hal-hal seperti itu dulu, baru kita bisa show up ke forum kayak gitu. Mungkin itu Kak Sherly. Masya Allah, ini kayaknya tepat gitu ya, pertanyaan yang tepat dengan orang yang tepat. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan juga yang kayaknya pas banget nih, cocok buat Kak Naila dari Dini Kusuma. Aku pengen bisa jaring network di luar kampus. Gimana ya caranya biar lingkungan pertemananku nggak cuma di kampus. Nah, Kak Naila ini kan kayaknya kalau aku lihat-lihat nih banyak banget nih temen-temen yang jangankan di luar kampus, kayaknya di luar negeri gitu ya, dari Palestina tuh kayaknya banyak gitu kenalannya. Nah, gimana sih Kak caranya mungkin bisa memanfaatkan teknologi sekarang online secara daring, bisa dengan mudahnya cari network di luar negeri. Gimana sih Kak cara tips and triknya? Sebenarnya kalau nyari network kita harus paham dulu nih purpose of-nya itu apa, terus passion kita apa, kita tuh nyari network yang seperti apa gitu. Kan kita nggak mungkin ya asal-asal aja berteman sama orang yang kita nggak tahu nih, nggak sefrekuensi atau nggak cocok pemikirannya atau nggak klop gitu. Nah kalau aku pribadi beberapa itu circle-nya memang dari hal yang aku suka, kayak yang tadi, bukan yang produktif tapi santai, tapi kuliah santai tapi produktif ya, tapi produktifnya ini dijadiin santai, dijadiin enjoy gitu. Nah kemudian kalau kita udah suka, mulailah cari komunitasnya atau cari tempatnya atau cari orang-orang dengan wadah atau minat yang sama dengan kita nih. Nah kalau kita udah ketemu ya, kayak anak-anak aspal, PR sama PR, atau kalau semuanya aspal udah punya nih satu tujuan, satu fokus, kita mau jalan juga gampang gitu. Nah kalau untuk cerita aja buat teman-teman Palestina itu kebanyakan juga aku kenalnya dari komunitas bela Palestina yang skala global gitu ya. Jadi ketika ini gampang banget zaman sekarang kalau mau nyari orang gitu, kita temuin aja passionnya dulu, kita lihat nih orang-orang yang punya minat atau mungkin fokus yang sama, nanti kita gampang aja mau ngebahas apapun juga bisa, namanya juga udah sefrekuensi. Nah kemudian jangan malu untuk memulai, sebelum juga memulai untuk melangkah, biar maksudnya gimana ya, biar relasi kita itu nyambung, kita harus cari tahu dulu nih, misalnya mau nyari teman orang Palestina. Nah, carilah komunitas-komunitas bela Palestina atau komunitas kemanusiaan atau komunitas orang-orang yang suka hal-hal yang berhubungan dengan Palestina. Kemudian nggak apa-apa sih sebenarnya kita cari tahu tentang mereka. Oh, aku tahu Palestina di mata kami begini loh. Oh, kami punya organisasi bela Palestina loh. Nah, kayak kita ngerasa nggak sih kalau kita ketemu orang baru terus orang itu tahu tentang kita, rasanya agak wah ternyata kamu tahu, oh ada ini ya ternyata gitu. Maksudnya jangan malu aja sih, jangan takut memulai ya, karena SKSD itu perlu dalam takaran. SKSD itu perlu ya zaman sekarang tuh ya. Gak apa-apa SKSD, yang penting ya, tetap pede terus gitu ya. Dalam takaran tertentu ya, di garis bawahi. Oh, di garis bawahi, jangan sampai jadi stalker juga ya, jadi penguntit nanti malah serem jatuhnya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih rasanya jadi volunteer, jadi relawan sambil kuliah, terus apa sih motivasi awal kakak-kakak semua ini jadi volunteer?
dari Shirley Radiansyah. Mungkin buat Kak Rahma dulu kali ya. Ya, untuk jadi volunteer di masa-masa kuliah itu sebetulnya apa ya, kayak kita tuh harus pinter-pinter juga ngatur waktu juga gitu kan, karena kembali lagi kita juga harus kuliah. Jadi untuk apa ya, volunteer dan lain sebagainya itu cuma buat melatih soft skill pertama baru. Kebetulan aku juga di sini kayak suka banget nih untuk berinteraksi sama masyarakat. Aku juga suka apa ya, suka bersosialisasi dengan orang baru, entah itu orang yang baru kenal dan lain sebagainya seperti itu. Nah di sini aku memanfaatkan salah satu hobiku, karena salah satu hobiku adalah sosial inisiasi gitu. Aku suka bersosialisasi. Aku memanfaatkan hobiku itu untuk mengadakan sebuah kayak aku harus bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk masyarakat itu sesuai dengan moto hidup aku, menjadi seorang yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, mulai dari moto hidup aku tersebut, aku mulai cari tahu nih kayak ada nggak sih link apa ya, volunteer kayak gitu kan. Dan ternyata sekarang platform di media online yang volunteer itu kan udah banyak gitu ya, maksudnya kayak kita nggak usah cari, itu udah banyak banget yang bisa dikatakan dari kita. Tapi untuk aku sendiri kemarin ini sih menciptakan sendiri untuk volunteer sendiri. Aku aku bisa dikatakan kayak sedikit ikut volunteer, tapi aku di sini menciptakan wadah untuk teman-teman itu juga bisa ikut. Aku tadi cerita tentang kebaikan. Jadi kebaikan itu juga sudah merekrut sekitar 50 volunteer yang dimana itu sudah banyak kegiatan juga. Salah satunya yang tadi aku sebutkan tentang edukasi, tentang kesehatan dan mulut. Terus kita juga Tuhan, lalu kita juga apa namanya kayak belajar mengenai terus belajar mengenai keagamaan. Terus kalau kita juga ada acara sosial juga setiap hari Jumat kita ngadain kayak kita. Terus juga selain ada acara offline, kita juga mengadakan acara online yang jadi aku di sini apa ya kayak aku ketika aku bisa untuk menciptakan sesuatu yang baru, ketika aku bisa menciptakan suatu inovasi, ya aku berusaha untuk menciptakan itu kayak gitu. Aku punya teman-teman aku yang sebenarnya teman-teman aku itu udah di sekeliling aku itu banyak banget yang pengen ikut volunteeran, tapi mereka bingung karena di luar sana volunteer itu kan kebanyakan ikut pakai seleksi ya, kayak terus ada ini dan itu kayak gitu, kayak mereka tuh kayak males kayak gitu. Jadi aku di sini kayak ya udah salah satu caranya aku buat acara sosial itu yang namanya tebar kebaikan. Jadi di situ aku sendiri yang foundernya dan teman-teman aku yang menjadi volunteernya kayak gitu. Jadi di situ banyak banget kayak pengalaman yang aku dapetin ya, terutama aku di situ sebagai yang pelaksana dan sebagai yang apa ya yang mengatur acara tersebut. Jadi aku kayak oh ternyata bikin acara volunteer itu ada kayak nggak semudah yang aku bayangin selama ini kayak gitu, karena memang itu bisa dikatakan ya susahnya itu yang pertama kayak kita harus cari volunteer dulu gitu kan, dan cari volunteernya itu pun juga kita harus kayak mulut kayak gitu, yang kita pakai oprek dan lain sebagainya, karena kita juga belum branding medianya juga kan. Jadi kalau misal mau ngajakin teman-teman volunteer itu juga kita nawarin lah bahasanya kayak gitu, nawarin per orang mau nggak ikut volunteer, nanti jelasin per orang acaranya kayak gini loh, oh ya dia tertarik akhirnya dia ikut. Jadi memang agak effortnya di situ. Terus yang kedua juga masalah ini sih, masalah dana atau biaya gitu kan, uang kayak gitu kan. Jadi kayak karena di sini yang kebaikan itu punya, jadi memang awal apa ya awal ngadain itu memang dari dana pribadi, tapi untuk selanjutnya memang kita kayak bulan dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang paling itu sih yang paling effort banget. Yang ketiga itu karena di tebar kebaik di acara apa ya di kegiatan sosialku itu masih aku aja, SDM-nya tuh bisa dikatakan masih aku aja gitu loh sebagai foundernya, yang belum merekrut orang-orang di luar sana gitu kan. Jadi kayak masih belum bisa sustain kayak gitu, belum bisa kayak harus tiap bulan ngadain acara, belum bisa karena memang aku sendiri juga punya kesibukan di lain organisasi dan lain sebagainya. Jadi memang itu benar-benar kayak oh ternyata bikin sosial media itu bisa
apa ya, ini kayak gitu sustain dan harus sustainnya itu memang kita harus branding medianya, kita harus branding apa namanya projectnya dan sebagainya gitu. Jadi aku selain menciptakan suatu kegiatan sosial sendiri, aku juga ikut acara volunteeran di lain kayak gitu di apa platform lain kayak tadi aku bilang aku sekarang ikut volunteeran di apa cuma anak Nusantara kayak gitu. Jadi memang itu salah satu aku belajar juga gimana sih jadi volunteer yang benar kayak gitu. Jadi ya itu sih memang suka dukanya jadi volunteer tuh kayak gitu. Tapi orang tuh bisa kok insya Allah kalau semisal punya niat dan kemauan gitu. Nah, jadi stick pick sendiri gitu ya. Jadi di angkatan-angkatan aku sekarang ini, di angkatan 21 ini volunteer tuh jadi hal yang marak banget, apalagi volunteer online gitu, volunteer di Instagram. Nah, tapi ini kita bicara realita gitu ya, karena Aspal juga kan kita sebagai wadah volunteer juga yang menggabungkan anak-anak muda dari berbagai daerah. Nah, jadi sekarang tuh trennya adalah volunteer dengan format promotor gitu. Jadi campaign ikut mempublikasikan campaign dari organisasi atau lembaga-lembaga tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah banyak orang yang pengen ikut volunteer ini karena pengen dapat sertifikatnya aja gitu. Dengan dikasih sertifikat sebagai volunteer, tapi dengan job desk yang mungkin istilahnya apa ya, tidak terlalu membantu untuk mengembangkan soft skill dan juga tidak membantu untuk perkembangan diri sendiri. Nah, hal itu tuh jadi lumayan marak nih. Nah, kita sebagai aspal nih buat teman-teman yang mahasiswa atau mahasiswa yang mungkin maba yang mau cari volunteer yang mungkin memang apa ya mencari wadah untuk mengembangkan diri di concern-concern atau di isu-isu yang memang tidak tuh bully gitu. Misalnya di aspal ini sebagai volunteer Palestina dengan konsentrasi Palestina, dengan edukasi, donasi, itu menjadi wadah buat staff-staffnya bisa berkembang. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa atau maba semua yang mau bergabung nih, boleh banget buat bergabung sama Aspal, sahabat Aspal yang mau diupdate gitu ya, dapat informasi terbaru tentang Palestina, bisa juga nih masuk ke sahabat Aspal. Nah, mungkin bisa DM juga Instagram Aspal nih nanti setelah live selesai buat dimasukin nih ke grupnya sahabat Aspal. Nah, kita mungkin flashback sedikit gitu ya untuk pertanyaan dari Sadirful. Gimana sih tips lolos pendaftaran volunteer? Jujur aku udah apply CV dan lain-lain tapi nggak pernah lolos. Nah, mungkin ini jadi struggle sendiri ya, karena di Aspal sendiri pun karena aku join tahun lalu tuh Agustus ya, udah hampir setahun, itu juga di interview dulu, masukin CV dulu. Nah, buat Kanalut nih, gimana dulu masuk ke Aspal, apa ada interview nggak? Atau merupakan salah satu founder ya karena dari keluarga UNS gitu ya? Iya, dulu tuh kebetulan ada acara namanya PSR tahun 2018. Itu kebetulan ketika itu ketuanya Mas Ayas. Dan kebetulan aku juga diajak sebagai perwakilan untuk divisi sponsorship dulu tuh. Jadi core sponsorship tahun 2018. Dan acaranya itu di Slamet Riyadi, itu kayak lari apa ya? Bukan maraton. Lari jogging kayak gitu, ada startnya terus ada finishnya. Terus di finishnya itu ada semacam panggung gitu, ada musik, dance dan lain sebagainya, itu untuk menarik dari warga CFD setempat kayak gitu, untuk mengedukasikan kepada kita bahwa oh ternyata hari ini tuh ada, dulu tuh tanggal berapa ya, tanggal 2 kalau nggak salah, bertepatan dengan ini Hari Difabel Internasional kalau nggak salah tahun 2018. Nah, itu untuk mengedukasi kepada warga sekitar terkait isu-isu Palestinaan, sembari kita itu menggalang donasi untuk Palestina. Dulu tuh sebelum Aspal terbentuk itu seperti itu. Nah, setelah acara selesai, kebetulan dari aku, Mas Ayas dan teman-teman yang lain, salah satunya Mbak Endang juga, terus Mas Jeffrey juga, itu pengen melanjutkan estafet kebaikan ini untuk terbentuk menjadi sebuah komunitas gitu.
sebuah komunitas. Dan awalnya itu kita juga aku salah satunya itu juga masih ngambang komunitas Palestina itu seperti apa gitu. Soalnya aku dulu sebelum itu aku join jadi volunteer di komunitas itu nggak pernah sama sekali gitu. Cuman ikut kepanitiaan aja gitu, tapi nggak berlanjut untuk komunitas di luar kayak gitu, komunitas kayak gitu. Nah, ketika itu kita kumpul untuk mendiskusikan baiknya seperti apa sih kegiatan ini tuh biar bisa berlanjut dan bisa menebarkan manfaat ke seluruh manusia, terutama kita memegang isu Palestina nih gitu, isu keumatan gitu, isu keumatan gitu. Terus kemudian Mas Ayas dengan lantangnya, ya dulu nanti kamu sama teman-teman bentuk suatu komunitas ini, tapi dari aku Mas Ayas itu mendampinginya dari belakang gitu. Nanti teman-teman itu berkreasi sendiri untuk melanjutkan atau manajemen aspal itu sendiri kayak gitu. Akhirnya terbentuklah awalnya tuh kita bingung mau buat nama apa gitu yang berbau Palestina gitu. Terus akhirnya kita Mas Ayas sih celetuk gimana kalau kita buat Assalamualaikum Palestina gitu. Kalau nggak salah itu istilah nama itu gara-gara ini Assalamualaikum Beijing atau Assalamualaikum Paris ya. Intinya itu terinspirasi dari itu. Makanya kita buat Assalamualaikum Palestina gitu. Biar ada Indonesianya kita tambahin IDN gitu. Dulu kan notasi dari Indonesia kan IDN, tapi sekarang ID atau INA ya, lupa lu. Nah itu biar nggak ada Indonesianya kita tambahin .idn kayak gitu. Awal kepengurusan aku menjadi leadernya gitu, dibantu sama Mbak Endang, Mas Jeffrey dan teman-teman yang lain kayak gitu. Masya Allah, keren Tapi banget karena ya. iya karena emang kesibukan di kampus dan aku harus menjadi salah satu middle leader di UKM kampus. Akhirnya mumpung Mas Jeffrey itu longgar dan setelah selesai amanahnya kemudian saya alihkan Mas Jeffrey untuk menjadi leadernya kayak gitu. Masya Allah, ini jadi sejarah gitu ya, gimana Assalamualaikum Palestina ini dulunya bisa terbentuk gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini aku tuh pengen nanya banget nih sama Kak Naila, tapi mungkin karena kendala teknis kali ya, tips lolos pendaftaran volunteer. Harusnya ini pertanyaan yang ditujuin buat Kak Ayas kayaknya ya, karena yang nge-interview aku kan Kak Ayas. Kalau Kak Rahma sendiri ada interview nggak kemarin pas masuk Aspal? Waktu masuk Aspal kemarin ada interview juga sih Kak. Jadi Sama siapa nih Kak? mengenai sama Mas Akbar selaku kepala itu HRD waktu itu, terus ada Mbak Fatia, terus ada Mas Jeffrey. Wow. Jadi ditanyain Palestina, tentang pengetahuan tentang Palestina itu gimana gitu. Tapi seru sih, jadi yang tadinya nggak tahu Palestina itu gimana, jadi akhirnya sudah punya bayangan, oh ternyata Palestina itu kayak gini gitu sih. Mungkin jawaban yang paling tepat tips buat lolos interview volunteer itu yang penting kita concern kali ya, ikut memikirkan ke ranah-ranah volunteer itu sendiri kali ya, karena mungkin kalau emang kitanya nggak fokusnya bukan di volunteering Palestina, nggak terlalu concern sama isu-isu di Palestina, jadi susah mungkin ya, jadi dari hati juga nggak kehatian gitu, nggak dari hati gitu. Terus mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari mana-mana kita juga bingung jawabnya, mungkin itu kali ya tips yang paling tepat biar bisa lolos interview gitu ya. Nah, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan terakhir aja ya kayaknya karena udah sore juga. Tips ikut volunteer atau organisasi di kampus, apa aja sih yang harus disiapkan dari Dini Kusuma? Mungkin dari Kak Naila, apa Kak Naila udah bisa? Atau Kak Nalut dulu deh. Yang organisasinya banyak, volunteer juga jalan, apa sih yang jadi satu hal yang benar-benar harus disiapkan sebelum terjun ke dalam hal-hal seperti itu? Yang pertama pastinya mental sih, mental. Karena ketika kita terjun dalam dunia organisasi, pastinya kita nggak bertemu dengan diri kita sendiri, tapi kita bertemu dengan orang lain yang itu mungkin latar belakangnya beda.
kemudian karakteristiknya beda gitu. Itu yang pertama yang harus disiapkan, itu mental. Kemudian rasa tertarik kita terhadap organisasi yang pengen kita tuju. Kalau kita daftar tapi kita tidak tarik dan tidak belajar tentang profil dari organisasi yang kita tuju, buat apa gitu. Makanya kita harus tahu dulu nih profil dari organisasi atau komunitas yang kita tuju itu seperti apa, terus arah geraknya itu seperti apa, apakah sejalan dengan diri kita atau karakteristik kita atau passion kita atau enggak gitu. Nah, dari rasa interest itu sendiri ya udah langsung mengikuti persyaratan, kemudian lanjut ke wawancara. Kalau wawancara itu biasanya yang tidak jauh dari pertanyaan itu yang pertama tentang diri kamu gitu. Kamu itu tipikal orang yang seperti apa? Kamu itu memiliki kelebihan apa, kekurangan apa? Terus jelaskan. Biasanya itu jelaskan apa sih yang menjadi plus minus kamu. Kemudian apa kamu itu tertarik dalam hal apa dan lain sebagainya. Itu hal dasar sebelum masuk ke ditanyakan tentang profil-profil dari organisasi yang kamu tuju. Kenapa kamu memilih bidang ini? Alasannya apa? Apakah itu sejalan dengan karakteristikmu, atau kamu punya alasan lain, atau ada temanmu yang ikut di bidang ini terus kamu ikut-ikutan. Nah, itu biasanya ditanyakan dalam interview kayak gitu. Makanya yang poin paling penting itu yang pertama, kenali dulu diri kamu sendiri, kemudian apakah visi kamu itu sejalan dengan organisasi yang pengen teman-teman tuju atau enggak gitu. Nah, setelah ternyata sejalan, ya udah terus kita pelajari dulu tuh profilnya seperti apa. Nanti insya Allah dalam proses interview atau wawancara itu nanti bakal enak gitu, nyambung antara antara kita dengan orang yang menginterview kita, seperti itu. Wah, Masya Allah. Keren banget nih. Nah, ini mungkin terakhir ya, bener-bener terakhir. Tadi aku udah bilang terakhir, tapi ternyata masih ada nih. Dari Gung Winasfi dan Nana SN _. Kalau volunteer itu bisa ditaruh di LinkedIn nggak sih? Nah, mungkin kayak aku sebutin tadi ya, jadi banyak orang-orang yang mengincar volunteer tuh untuk bisa masuk ke CV gitu. Nah, sebetulnya bisa ya Kak ya, karena lu bisa dengan penjabaran Bisa. apa istilahnya tuh STAR ya, situation, task, action, dan juga result, itu bisa dimasukin ke CV. Nah, makanya sekali lagi buat teman-teman yang mungkin mau bergabung sama volunteer dan masih bingung nih volunteer apa, apalagi kalau misalnya kalian tertarik sama isu-isu di Palestina, mungkin bisa bergabung juga sama Aspal ya Kak ya. Nah, ini nih mungkin sebagai penutupan juga nih, apa sih motivasi dari ketiga speaker kita hari ini untuk maba-maba yang akan menjalani kehidupan kuliahnya 4 tahun ke depan? Motivasi dan juga ujangan lah istilahnya biar kita tuh bisa survive sampai akhir. Mungkin dari Kak Naila dulu nih. Kalau bagi aku, tentukan passionmu, cari komunitasnya, dan berjuanglah di sana. Karena kalau sekedar menunggu dan semangat. Nah, mungkin ada sedikit kendala gitu ya, nggak apa-apa. Kita switch dulu aja ke Kak Nalut nih. Gimana sih motivasi? Ini masih Nih, Kak Nalut dulu nggak apa-apa ya. Kita Oh, ya, ke Kak Nalut dulu. Apa nih wejangan atau motivasi buat maba-maba yang baru masuk kuliah 2021? buat maba-maba tahun 2021, yang pertama teman-teman harus tahu dulu karakteristik teman-teman atau konsep diri teman-teman itu seperti apa. Kecenderungan kalian itu ketika sudah masuk kuliah itu seperti apa, kemudian kelebihan teman-teman itu seperti apa, kekurangan teman-teman seperti apa. Karena kalau kita mengenal diri kita, otomatis kita akan mengenal Tuhan kita gitu. Kemudian yang kedua, temukan lingkungan yang memang itu support dengan visi yang teman-teman tujukan gitu. Kalau
teman-teman itu tidak punya lingkungan yang suportif gitu, untuk mencapai sebuah visi atau tujuan itu bakal terhambat gitu, karena akan menjadi penghalang, malah bukan menjadi jalan yang mulus gitu untuk mencapai visi teman-teman gitu. Terus yang ketiga, ketika teman-teman itu udah mengenal diri teman-teman, kemudian sudah punya lingkungan yang baik, teman-teman tinggal manage aja gitu, baik itu manage waktu, kemudian manage tentang keuangan, atau manage tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari kayak gitu, tinggal seperti itu. Karena ya menurutku dasar ketika masih maba itu yang pertama pasti ya tentang diri, kemudian ekspektasi di dunia kampus itu seperti apa, terus kita dihadapkan dengan realita itu bakal beda kayak gitu. Mungkin itu sih yang harus buat maba-maba itu ketahui dan pelajari kayak gitu. Masya Allah, keren banget. Ini harus banget dicatat nih ya, buat teman-teman semua nih, biar kita bisa survive gitu untuk angkatan 21, angkatan aku, biar kita bisa terus semangat sampai akhir perkuliahan nanti. Nah, buat Kak Rahma juga nih mungkin tips, trik, motivasi biar kita bisa menjalani apa yang kita udah mulai sampai akhir, khususnya dunia perkuliahan ya. Mungkin gak jauh juga sama Mas Malu tadi ya. Yang pertama mungkin self love atau mengenal diri sendiri tadi itu yang memang apa ya, ketika kita peralihan dari SMA ke kuliah itu kan masa-masa pencarian jadi diri seseorang gitu ya. Aku tuh sebenarnya tuh siapa? Aku sebenarnya tuh kelebihan dan kekurangan aku tuh apa? Dari situ mulai mungkin harus punya apa ya, harus punya target. Aku harus bisa kenal sama diri aku sendiri. Ketika aku udah punya target mengenali diri sendiri, untuk kedepannya ketika kita mau ikut kegiatan atau organisasi itu lebih gampang gitu. Terus yang kedua itu mungkin ini sih, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru kayak gitu, karena yang masa-masa maba ini kan masa-masa orang-orang masih semangat ya gitu ya untuk mencoba suatu hal yang mungkin belum dicoba waktu SMA atau belum pernah dirasakan waktu SMA gitu. Jadi harus semangat di situ kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu mungkin memanfaatkan masa-masa muda itu untuk menjadi seorang yang lebih produktif lagi ya gitu. Jangan menjadikan waktumu itu untuk sesuatu hal yang kurang bermanfaat ya gitu. Terus yang terakhir itu mungkin jangan lupa untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan dalam organisasi untuk berkontribusi. Wow, Masya Allah. Nah, mungkin terakhir nih dari Kanaila yang kayaknya udah nggak sabar pulang gitu ya, udah keluar duluan. Coba kita coba invite lagi ya, Kak Naila. Nah, makasih banget nih buat kakak-kakak semua yang atas ilmunya, insight-nya. Eh, aku dan teman-teman ya tentunya jadi tahu nih gimana kehidupan di dunia kuliah di segmen spesial ini di Aspal di Kampus Talk, yang memang kita tuh pengen menyediakan wadah dan juga ilmu ya, mungkin sebagai yang seperti yang Kak Rahma bilang, jangan lupa untuk menebarkan ilmu itu sendiri ya, membagikan ilmu itu sendiri. Nah, mungkin lewat Kampus Talk ini kakak-kakak semua juga bisa sambil sharing, sambil membagikan ilmu yang diketahui. Nah, Kanaila nih, gimana dari Kanaila motivasi atau wejangan buat maba-maba 21 nih, buat 4 tahun ke depannya nih? Kanaila? Kedengeran nggak ya? Ya, gimana? Kedengeran nggak suaranya? Kurang jelas tadi share. Kedengeran. Nah, ini kita udah mau ke penghujung acara nih Kak. Aku mau tanya dari Kanaila sendiri, ada nggak sih motivasi untuk maba-maba 2021? Oke, dari aku nggak ada yang namanya perjalanan akan mudah, karena tantangan itu akan selalu ada. Temukan diri sendiri dulu, yang kelemahan kamu di mana, kamu punya kelebihan di mana, dan maksimalkan di situ. Jadikan kelemahan itu motivasi, bukan sebagai alasan untuk insecure. Seperti Mas Nalut tadi kan ceritanya keren banget. Masya Allah, keren banget. Nah, itu dia ya. Jadi dengan segala insight, dengan
dimulainya dunia yang baru di dunia perkuliahan yang pasti bakal berbeda banget sama dunia anak SMA. Banyak juga maba-maba, apalagi sekarang kuliah daring tuh menjadi challenge tersendiri ya buat kita semua gitu, apalagi mungkin anak-anak yang teknik atau kedokteran yang harus praktik gitu ya. Jadi tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama, tapi walaupun banyak tantangan-tantangan karena pandemi COVID ini, eh, jangan putus semangat, harus tetap semangat karena pasti banyak peluang-peluang lain yang bisa kita lakukan walaupun dengan keterbatasan yang ada dan juga dengan kondisi yang mungkin kurang mengenakan gitu ya untuk kita semua. Nah, untuk kampus talk ini nih, aku mau kasih sneak sedikit. Jadi kampus talk ini bakal diadain 2 minggu sekali dengan tema-tema yang berbeda-beda dan juga speaker yang berbeda-beda tentunya. Buat apa sih? Yang pertama kita pengen banget nih Aspal bisa jadi wadah untuk mahasiswa atau juga maba di luar sana yang mana mereka tuh ingin dapat insight, dapat sharing dari orang-orang yang sudah berpengalaman tentang topik-topik tertentu yang pastinya masih relate dengan topik-topik di kehidupan perkuliahan. Ada tentang lomba, beasiswa, juga ada tentang motivasi dan juga potensi diri. Nah, masih banyak nih tema-tema menarik yang bakal kita sajikan ke depannya gitu. Nah, ini baru awal tema satu aja udah seseru ini gitu ya. Gimana nanti tema-tema selanjutnya setelah ini. Nah, makanya teman-teman semua jangan lupa terus pantengin Kampus Talk-nya Aspal, diadakan 2 minggu sekali. Dan juga aku mau sekali lagi nih berterima kasih buat Kakak Rahma, Kak Naila, dan juga Kak Nalud yang udah bersedia meluangkan waktu di Sabtu sore ini buat sharing-sharing ilmu dan insight-nya buat kita semua. Nah, mungkin gitu aja nih dari aku, Shirley sebagai host dan juga untuk segala kekurangannya aku minta maaf. Dan terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Nanti juga bisa ditonton lagi di IG-nya Aspal tentunya bakal kita save. Dan segitu aja. Selamat sore teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya Kak.